Hai guys, berita mengenai ETF ETH mulai bermunculan. Apakah ini tanda bullish atau bearish? Kita akan lihat, dan ada juga soal peluang disetujui ETF ETH ini oleh SEC. Ada juga situasi mengenai curve finance yang terbaru, kata Elon Musk soal coin X ini, dan technical analysis Bitcoin. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu seperti biasa dengan Bitcoin di time frame daily-nya. Close-nya itu merah ya teman-teman. Close yang lebih rendah dibandingkan dengan close sebelumnya. Harga itu sempat ke 28.800, tetapi bisa close cukup tinggi jadi nge-wick seperti ini. Indikator sebenarnya ini masih bearish untuk semua indikator ini. Di time frame yang 4 jam ini kita bisa melihat kalau di dini hari tadi itu ada buying pressure. Jadi dia masih belum membuat yang namanya lower low, membuat higher low. Ini adalah tanda awal bullish. Kalau misalnya dia bisa melewati harga 30.040, maka ini akan berubah menjadi bullish karena dia berhasil melakukan breakout terhadap neckline ini dan membentuk pola double bottom ya teman-teman. Tapi pergerakan untuk hari ini tidak terlalu volatile karena ini adalah weekend di time frame 4 jam. Indikatornya ini masih dalam posisi bearish semuanya, belum ada tanda-tanda yang bullish. Dan ini ditambah juga dengan adanya isu USDT Tether yang tidak terlalu seimbang di pool curve-nya itu. Sempat di-peg sedikit 0,998, tidak terlalu parah dibandingkan dengan USDC ya teman-teman. USDC waktu itu bisa sampai ke 0,8-an, ini tidak terlalu parah, hanya berbeda sedikit saja. Jadi masih dalam batas yang wajar menurut saya. Untuk Tether, untuk Bitcoin juga pengaruhnya tidak terlalu besar. Dari historis sih sebenarnya kalau misalnya ada di-peg seperti ini, jika ada masalah serangan dari luar, itu biasanya mereka pada waktunya itu akan kembali lagi. Bukan seperti UST-nya Terra Luna yang memiliki faktor fundamental, masalah fundamental, itu yang menyebabkan UST tidak bisa kembali lagi ke $1. Dan di video kali ini kita akan ngomongin soal ETF-nya Ethereum, di mana banyak sekali aplikasi yang masuk ke dalam SEC. ProShares adalah yang ke-11 ya. Jadi ini sudah ada yang 11 dan bahkan kata artikel lain itu sudah ada 12 ya teman-teman. Di mana ETF yang dipropose itu adalah yang tipe futures ya, jadi bukan yang spot. Yang terakhir itu adalah aplikasi dari ProShares ETF tanggal 3 Agustus. Ini itu bergabung dengan Bitcoin jadi 50% Ethereum, 50% itu Bitcoin, 50-50, bukan full ETH. Tapi tentu saja ini bisa memberikan hal yang baik buat ETH karena itu akan menambahkan adopsi orang-orang bisa trading futures ETH melalui ETF ini ya, tanpa harus memperdulikan soal gimana cara self-custody dan seterusnya. Kita lihat ini ada berbagai fund manager yang memasukkan aplikasi ETH ETF ini, dan Grayscale juga sebelumnya sudah pernah memberikan aplikasi ini. Sekarang mereka melakukan refiling lagi, mereka aplikasi ulang. Dan tanggal di mana ini bisa disetujui itu adalah sekitar tanggal 11 atau 16 Oktober ya teman-teman, di mana itu bisa menjadi hari yang cukup volatile untuk harga ETH. SEC sebelumnya itu belum pernah menyetujui ETF futures untuk ETH, tetapi ETF futures yang Bitcoin itu sudah ada sejak Oktober 2021 ya teman-teman. Kalau misalnya SEC setuju, maka akan launching 75 hari dari sekarang atau sekitar tanggal 12 Oktober ya. Jadi minggu kedua Oktober itu adalah tanggal di mana ETF Ethereum itu bisa launching kalau misalnya disetujui. Di mana ada peluang sekitar 75% naik dari prediksi sebelumnya menurut analis ETF James Seyffart. Persentase ini sama dengan hasil analisa mereka terhadap Bitcoin di September 2021 lalu. Dan menurut artikel ini sudah ada 12 fund manager yang memasukkan aplikasi ETF ETH ya teman-teman. Menurut saya ini akan bisa menjadi sell the news event, di mana tanggal ETF tersebut itu launching itu bisa menjadi puncak di mana harga ETH berada, dan mungkin dari situ akan ada sell off ya teman-teman. Jadi lebih kepada sell the news karena mirip sekali dengan ETF yang terjadi waktu itu di Desember 2017 untuk Bitcoin, dan
Untuk Bitcoin juga di tahun 2021, di mana Bitcoin memuncak beberapa minggu setelah launching ETF-nya Bitcoin. Jadi kalau kita lihat histori masa lalu, bisa di tanggal ETF tersebut itu muncul atau mungkin sebulan setelahnya di waktu-waktu seperti itu. Update mengenai situasi Curve Finance. Curve Finance itu mengirimkan pesan kepada hacker di mana hacker diminta untuk mengembalikan uang yang sudah dihack dan boleh menyimpan 10% rewardnya kepada hacker. Dan ternyata hacker sudah mengembalikan itu sepertinya sebagian ke beberapa protokol yang ada seperti Alchemix, kemudian ada juga JPEG-D seperti ini. Dan kata hacker sendiri di pesan mereka yang mereka taruh di jaringan Ethereum adalah kami mengembalikannya itu bukan karena takut kalau kami akan dicari atau lokasi kami diketahui keberadaannya, tetapi karena kami tidak mau mengganggu Project Curve, dan dengan tegas juga mereka mengatakan kalau mereka itu jauh lebih pintar dari kalian. Ini membuat harga Curve lumayan pulih dan orang-orang yang melakukan transaksi beli Curve, seperti salah satunya kalau tidak salah adalah Justin Sun, itu secara OTC itu bisa langsung cuan ya, karena harga Curve sendiri mengalami kenaikan, dan sepertinya efek daripada hack Curve ini itu mungkin bisa terhindari. Dan terakhir adalah mengenai kata Elon Musk soal CoinX ini, di mana ada muncul beberapa hari yang lalu ketika Elon Musk itu mengubah Twitter menjadi X, muncul CoinX ini yang diduga adalah koin X, padahal tidak ada pengumuman resminya dari X atau Twitter, tetapi banyak portal berita kripto yang mengatakan kalau Elon Musk itu memunculkan token X ini ya. Jadi kalau kita lihat dari dua artikel ini adalah salah. Elon Musk dan X tidak pernah melaunching sebuah token kripto, dan kata Elon Musk, kita tidak akan pernah memunculkannya. Jadi tidak akan ada token yang muncul dari platform Twitter atau X, tetapi berita bagusnya adalah untuk pemegang Dogecoin, ini memperbesar peluang Dogecoin untuk dipakai di platform X atau Twitter ini ya teman-teman. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini lokasinya adalah X dan salah satunya adalah D, simbol daripada Dogecoin ya teman-teman. Ini juga membuat harga koin Doge menjadi naik ya teman-teman dari tadi pagi. Jadi menurut saya ini adalah salah satu koin yang kita boleh DCA karena ada nilai fundamental yang kuat dari Dogecoin. Kalau misalnya beritanya sudah muncul, yaitu seperti sudah setengah telat, karena pasti akan pump dengan kuat ketika berita tersebut muncul ya teman-teman. Jadi pastikan punya posisi yang kuat di Bitcoin dan altcoin yang fundamentalnya itu bagus. Itu saja untuk informasi pada video kali ini secara singkat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.